Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dan hubungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini bertempat di SMP Negeri 15. Sebelum saya membacakan hasil laporan, perkenalkanlah saya untuk mengenal diri. Saya nama Imam Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan, Jabatan Guru Bahasa Indonesia, Angkatan 1 tahun 2024. Di sini saya akan membacakan laporan tentang orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dengan judul peningkatan minat belajar bahasa Indonesia siswa kelas 9 melalui pemanfaatan media pembelajaran yang bervariasi di SMP Negeri 15 Surakarta. Di sini disusun oleh saya sendiri, Imam Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan, dan didampingi oleh mentor Ibu Neti Maheni, SPAK Magister Pendidikan. Izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit laporan dari saya. Di sini ada profil peserta orientasi. Yang pertama, nama Imam Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan, formasi jabatan Guru Bahasa Indonesia, Angkatan 1 dengan NIP P3K 19962120232125, unit kerja SMP Negeri 15 Surakarta, alamat Jalan Purwonegara nomor 50 Sriwedari. Identitas sekolah. Di sini NPSN 20328096, jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Purwonegara nomor 60 Sriwedari, kode pos 57141, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Di sini saya mengangkat isu, saya ambil dari kelas 9A. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit SOTK dari pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 15 Surakarta. Di sini yang pertama adalah visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Setelah itu ada misi dari Kota Surakarta. 1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, saing, dan berkarakter. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Dan yang keempat, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, setelah pemerintah Kota Surakarta, saya akan membacakan SOTK di dalam Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi: terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta: 1.
meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Selanjutnya, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, ada meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Setelah SOTK dari Dinas Pendidikan, saya akan membacakan visi misi dari SMP Negeri 15 Surakarta, di mana sekolah ini adalah tempat saya berorientasi selama 5 hari sampai tanggal 27 September hingga keselanjutnya seminar laporan hasil dari P3K tahun 2024. Di sini saya akan membacakan visi SMP Negeri 15 Surakarta. Terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi dan impact serta berbudaya lingkungan. Misi SMP Negeri 15 Surakarta: 1. Mewujudkan impact dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil belajar Pancasila. Yang ketiga adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat adalah mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dan langsung saja setelah saya membacakan SOTK dari pemerintah Kota Surakarta, dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan dari SMP Negeri 15 Surakarta, di sini saya menemukan identifikasi isu di kelas 9A, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan media belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa saya mengambil isu tersebut? Karena kita masih terbiasa kalau menggunakan media pembelajaran itu hanya dalam bentuk paket atau dalam LKBD dari siswa. Padahal masih banyak sekali media pembelajaran yang lebih menarik ya untuk digunakan peserta didik supaya lebih aktif lagi atau lebih tertarik untuk memahami materi tersebut. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali bacaan-bacaan. Jika anak harus dikasih lembaran soal yang ada bacaan panjang, anak tentu akan merasa bosan. Dengan itu saya mengambil di sini media pembelajaran, saya fokuskan ke Word Wall sama Canva. Word Wall itu nanti anak-anak bisa saya rasa dalam bentuk permainan. Jadi di situ ada materi juga masuk, di situ ada lembaran soal juga masuk. Setelah itu ada gagasan memecahkan isu. Di sini optimalisasi pemanfaatan media belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan minat belajar siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu tentang rencana hasil kerja P3K. Di sini unit kerja SMP Negeri 15 Surakarta, jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, masa kontrak tahun 2023 sampai dengan 2028. Tujuan instansi atau unit kerja menteri SMP Negeri 15 Surakarta pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Rencana hasil kerja atasan langsung pelaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran di SMP Negeri 15 Surakarta. Isu yang diangkat: 1. Kurangnya optimal pemanfaatan media belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Kurangnya minat belajar siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Gagasan yang diangkat di sini: peningkatan minat belajar bahasa Indonesia siswa kelas 9 melalui media pembelajaran yang bervariasi di SMP Negeri 15 Surakarta. Di sini saya akan membacakan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. 1. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru di SMP Negeri 15 Surakarta.
rencana hasil kerja, tersusunnya dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran berupa modul ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek kualitas, indikator kerja individu, tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran berupa modul ajar sesuai dengan ketentuan. Targetnya satu dokumen, kegiatan dan tahapan, terlaksananya penyusunan dokumen pembelajaran modul ajar. 1. Menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. 2. Melakukan konsultasi dengan atasan. 3. Memperbaiki dan mendatangani dokumen. Selanjutnya ada output kegiatan. Tersusunnya tercapaian dengan target capaian. 1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran. 2. Terlaksananya konsultasi dengan atasan. Yang ketiga, tersusunnya dokumen yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk yang selanjutnya adalah aspek kualitas, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan pembelajaran modul ajar sesuai dengan ketentuan. Yang selanjutnya adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran sesuai dengan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah terlaksananya pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dalam aspek kualitas, yaitu dokumen pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi berbentuk satu dokumen, dan terlaksananya pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tahapan. 1. Menulis jurnal pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. 2. Menyiapkan media pembelajaran yang sudah dibuat. 3. Menjelaskan kepada siswa bagaimana penggunaan media yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. 4. Siswa mulai pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan bab materi bahasa Indonesia yang akan dilakukan. Selanjutnya, target capaian adalah 1. Tersusunnya jurnal pelaksanaan pembelajaran. Siswa menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran dan siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa mulai memahami konsep bahasa Indonesia. Selanjutnya, 1. Adaptif, membantu orang lain dalam belajar. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Selanjutnya, terlaksananya tindak lanjut hasil pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dalam aspek kuantitas, yaitu jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Surakarta berwujud satu dokumen, yaitu terlaksananya penyusunan tindak lanjut hasil pembelajaran. 1. Menyusun dokumen tindak lanjut hasil pembelajaran. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan menandatangani dokumen tindak lanjut. Tersusunnya capaian dengan target capaian. 1. Tersusunnya satu dokumen tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. 2. Terlaksananya konsultasi dengan atasan. 3. Terlaksananya perbaikan dokumen tindak lanjut hasil penilaian. Dan berorientasi dalam pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, kolaboratif,
memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk aspek kualitas, persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Surakarta mencapai 100%. Selanjutnya ada aspek waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pembelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 15 Surakarta untuk menyusun 12 bulan. Selanjutnya, pelaksananya peningkatan minat belajar Bahasa Indonesia dalam aspek kuantitas, yaitu tersedianya media pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas 9 SMP Negeri 15 Surakarta berupa satu media, yaitu tadi dengan Word. Pelaksananya penyusunan tindak lanjut hasil pembelajaran. 1. Menyusun pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh siswa. 2. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai media yang akan digunakan. 3. Melakukan refleksi kepada siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran siswa yang telah dilakukan. Yang kelima, melakukan perbaikan dan persetujuan dari kepala sekolah mengenai media yang digunakan. Tersusunnya media pembelajaran Bahasa Indonesia yang bervariasi dan terlaksananya konsultasi dengan kepala sekolah mengenai media yang akan digunakan. Terlaksananya refleksi kepada siswa dengan hasil refleksi umpan balik siswa. Terlaksananya evaluasi terhadap pembelajaran siswa dengan hasil evaluasi yang lebih baik dari siswa. Yang kelima, terlaksananya perbaikan dan persetujuan dari kepala sekolah mengenai media yang akan digunakan. 1. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak ikut berkontribusi. Itu tadi adalah NHK. Selanjutnya yang terakhir adalah saya membacakan kesimpulan. Di sini dalam kegiatan pembelajaran menggunakan beberapa hal, yaitu pemahaman siswa dan pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, dengan pembelajaran yang bervariasi, siswa dapat memahami pembelajaran dan meningkatkan minat dan hasil belajarnya. Itu adalah dokumentasi yang diambil di dalam kelas 9A penggunaan Word dan tugas mentoring kepada mentor, yaitu Ibu Direktur ini selaku kepala sekolah dan mentor dari P3K atas nama Imam Farudana Sarjana Pendidikan Angkatan 1 tahun 2024. Dan itu adalah sebuah refleksi yang dilakukan anak-anak setelah saya menerapkan berbagai media pembelajaran yang lebih bervariasi. Cukup sekian laporan seminar hasil laporan dari saya. Untuk menutup orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dengan pemerintah Kota Surakarta, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan serangkaian hasil laporan dari masa orientasi P3K atas nama Ibu Imam Mustaqbal dan Sarjana Pendidikan. Semoga apa yang disampaikan beliau kepada kita semua juga dapat menjadi referensi untuk kedepannya supaya memanfaatkan media pembelajaran dengan baik dan bervariatif supaya anak-anak kedepannya dapat lebih memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Dari saya cukup sekian juga, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup
Apabila ada kekurangan saya sebagai pembawa acara atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.